Selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Ermelinda Alfiani Ikun, saya dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dalam koperasi. Yang akan kami bahas di sini ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama, baik untuk perusahaan, karyawan, maupun masyarakat. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikolog dan sosiologi. Yang berikutnya, pengertian dan definisi manajemen. Ilmu manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manajemen mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan orang lain. Orang lain di sini mempunyai arti yang sangat luas karena dapat berupa bantuan dalam wujud pikiran dan tenaga dan dapat pula entusiasnya. Menurut Terry, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penggunaan suatu ilmu, dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang di sini ada 2, yaitu fungsi manajemen, yang kedua fungsi secara operasional. Yang pertama, fungsi sebagai manajemen yaitu sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan sebagai fungsi operasional terdiri dari perekrutan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan PHK. Yang berikutnya, unsur-unsur manajemen sumber daya manusia dalam koperasi. Yang pertama, terdiri dari anggota koperasi. Yang kedua, terdiri dari karyawan koperasi. Yang ketiga, terdiri dari manajer koperasi. Yang keempat, terdiri dari pengurus koperasi. Yang kelima, terdiri dari badan pemeriksa atau pengawas. Yang keenam, terdiri dari badan pembina dan dewan penasehat. Yang ketujuh, terdiri dari koperasi sekunder. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.